Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Atul Nufianti dari kelas IPS 2019B, NIM 1904 1344 063. Di sini saya menggunakan model pembelajaran daring dengan jumlah siswa 2 anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini temannya udah masuk semua apa ada yang belum masuk? Masuk semua, Bu. Udah masuk semua. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu aja ya. Saya pimpin. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ini ada yang sakit apa sehat semua? Teman kalian ada yang nitipin surat gak? Mungkin sakit atau izin? Gak ada, masuk semua ya? Ya. Ya semoga kita baik-baik aja, karena keadaan seperti ini kan kesehatan itu sangat mahal. Jadi kalian itu harus jaga kesehatan, jangan sering-sering keluar, apalagi tingkat penyebarannya itu semakin banyak gitu loh. Makanya sekarang itu diadakan lagi PSBB kan. Ini sebelum masuk ke materi, saya bahas dulu ya materi. Saya bahas dasarnya dulu ya. Materi selanjutnya kan membahas tentang interaksi sosial. Nah itu kan kalau digabungkan dengan keadaan seperti ini, itu sangat masuk gitu loh. Dimana interaksi sosial pada saat ini itu sangat berubah drastis dengan adanya COVID-19 ini. Ya kalau kalian sendiri lebih suka sekolah kayak gini atau sekolah yang masuk gitu, yang offline? Jujur sih saya suka yang sekolah masuk, Bu, karena tuh bisa ketemu teman-teman, materinya juga lebih bisa kayak gimana ya, pokoknya bisa lebih enak gitulah daripada online. Kalau sekolah kayak gini kan uang saku juga kesulitan gitu ya. Pastinya nggak dapet uang saku kan. Terus interaksi juga udah beda. Kalau sekolah kayak gini tuh kayak saya juga merasa kesulitan ngajar kayak gini. Kayak ada hal baru gitu loh yang belum pernah saya dapatkan dulu, sekarang ada. Jadi kayak kebingungan gitu. Ini juga masuk ke materi kita kan. Tadi kan sudah saya bilang kalau materi kita hari ini tuh kan interaksi sosial. Lah terus dengan adanya COVID ini kan kita tahu ya, interaksi sosial itu berubah dari kalian aja, kalian siswa. Dulu sekolahnya ketemu sama teman, sekarang pasti berubah. Sekarang di rumah aja, terus interaksinya juga cuma sama keluarga. Lah, tadi kan kalian lebih milih sekolah offline ya daripada sekolah daring. Terus saya tanya lagi, kalau kalian sekolah daring kayak gini, kalian tetap fokus sama mata pelajaran yang saya berikan, maksudnya materi yang saya berikan, apa kalian sambil dengan pekerjaan rumah lainnya? Gimana? Ya kalau saya sambil juga sama pekerjaan rumah, Bu, tapi juga lebih fokus ke materi dan pelajaran Oh sekolah gitu, juga. gitu. Berarti kan itu ya takut dimarahin mamanya ya di rumah, disuruh-suruh buat ngebantu gitu pastinya ya. Iya. Ya, ya udah kita langsung aja ya. Saya share screen materinya. Baik, pagi ini kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Maaf, ada kesalahan tulisan di dalam judulnya. Yang benar yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama,
Yang kita bahas adalah pengertian praaksara. Praaksara atau dikenal dengan masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Praaksara sendiri berasal dari dua kata, yaitu kata pra yang berarti sebelum dan kata aksara yang berarti adalah tulisan. Zaman praaksara disebut juga dengan zaman nirleka. Batas antara zaman praaksara dengan zaman sejarah adalah mulai awalnya dikenalnya tulisan atau mulai adanya tulisan. Masa praaksara dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama yaitu zaman tertua atau disebut dengan zaman arkaikum. Zaman arkaikum berlangsung kira-kira 2500 juta tahun. Pada saat itu kulit bumi masih panas sehingga tidak ada kehidupan. Dan dapat disimpulkan bahwa pada saat itu tidak ada makhluk hidup yang ada di dunia. Yang kedua yaitu zaman Paleozoikum atau disebut dengan zaman hidup tua. Zaman hidup tua ini berlangsung 340 juta tahun. Makhluk hidup yang muncul pada zaman ini hanya seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang punggung. Untuk yang ketiga yaitu zaman hidup pertengahan atau disebut dengan zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum berlangsung kira-kira 140 juta tahun. Pada zaman pertengahan jenis ini, reptil mencapai tingkat terbesar, sehingga pada zaman ini sering disebut juga dengan zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman sekunder ini, maka muncul kehidupan yang lain yaitu jenis burung dan binatang menyusui yang masih rendah sekali tingkatannya. Sedangkan jenis reptil mengalami kepunahan. Selanjutnya berlangsunglah zaman hidup baru yang disebut dengan zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum ini disebut dengan era baru atau disebut dengan era keempat. Periode ini dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier atau zaman ketiga dan zaman kuartier atau zaman keempat. Selanjutnya, yang selanjutnya kita akan membahas tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha ke dalam Indonesia. Terlibatnya Indonesia dalam perdagangan internasional mengakibatkan terjadinya hubungan perdagangan dengan para pedagang dari luar. Hubungan tersebut akhirnya tidak hanya sebatas para pedagang atau juga kebudayaan. Salah satu di antaranya adalah masuknya kebudayaan baru yang disebut dengan kebudayaan Hindu-Buddha, dan akhirnya kebudayaan itu semakin besar ke Indonesia. Pada sekitar abad kedua sampai 5 Masehi diperkirakan telah masuk pengaruh agama dan budaya Buddha di kawasan Nusantara. Pengaruh Hindu kemudian menyusul masuk ke Nusantara pada awal abad ke-5. Ada beberapa teori tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha ini ke dalam Indonesia. Yang pertama yaitu teori Brahmana yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Yang kedua yaitu teori Ksatria. Teori Ksatria menjelaskan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para ksatria India. Untuk yang ketiga yaitu teori Waisya. Teori Waisya ini menjelaskan bahwa agama Hindu dibawa masuk ke Indonesia oleh para pedagang. Yang terakhir yaitu teori arus balik. Teori arus balik ini menjelaskan bahwa agama Hindu dibawa masuk ke Indonesia oleh para pemuda Indonesia sekembalinya belajar dari India. Berikutnya, kita akan membahas tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Untuk proses masuknya Islam ke Indonesia, para sejarawan mengemukakan teori yang menjelaskan bagaimana akhirnya Islam bisa menyebar di Nusantara, yaitu dengan beberapa teori persebaran yang telah dikemukakan oleh para sejarawan. Yang pertama yaitu teori Tiongkok oleh Slamet Muljana. Teori ini berpendapat bahwa Wali Songo merupakan para ketentuan saudagar Tionghoa. Teori ini berlawanan dengan pandangan umum
bahwa Wali Songo adalah keturunan orang Arab atau Asia Tengah. Karena kontroversi ini, buku Slamet Muljana pernah dilarang di masa pemerintahan Soeharto. Dilarang karena tadi dianggap berlawanan dengan pandangan umum bahwa Wali Songo adalah keturunan orang Arab atau Asia Tengah. Untuk yang kedua yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini dicetuskan oleh Snow Ronch and J. Pitchnapel. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk dibawa oleh saudagar dan ulama dari Gujarat, India, serta juga dari wilayah pelabuhan lain di India seperti Malabar dan Bengala. Teori ini dibuat berdasarkan bahwa Islam di Indonesia yang berkembang di masa awal abad 15 ini sama dengan Islam yang berkembang di India, yaitu Islam yang bercorak sufistik atau dipengaruhi aliran sufi. Yang ketiga, para sejarawan mencetuskan teori Persia yang dicetuskan langsung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Menurut teori ini, Islam yang masuk di Indonesia pada awal abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah Persia. Teori ini dibuat karena adanya adat di beberapa daerah yang terpengaruh budaya Iran, seperti bentuk batu nisan dan bentuk tabwik di Minangkabau. Namun, teori ini memiliki kelemahan, yaitu masa itu Iran bukan merupakan pusat persebaran Islam. Yang terakhir yaitu teori Arab oleh Van Leur, Anthony H. Jones, dan kawan-kawan. Berdasarkan teori ini, Islam masuk pada abad ke-7 Masehi di pantai timur Sumatera melalui para ulama dari Damaskus, Syria, yang merupakan pusat dinasti Umayyah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia dan dilihat dari berbagai bidang kehidupan. Yang pertama yaitu bidang keagamaan. Di masa praaksara, kepercayaan masyarakat pada saat itu adalah animisme dan dinamisme, di mana pada saat itu masyarakat hanya lebih percaya kepada roh atau arwah dan benda-benda yang ada di sekitarnya yang dianggap dia itu menguntungkan bagi dirinya. Untuk masa Hindu-Buddha sendiri, masyarakat Indonesia secara berangsur-angsur memeluk agama Hindu dan Buddha. Pada masa Islam, masyarakat Indonesia secara berangsur-angsur memeluk agama Islam. Untuk bidang kehidupan politik, pada masa praaksara, dalam kehidupan berkelompok biasanya ada seorang pemimpin di dalamnya. Untuk masa Hindu-Buddha, sistem pemerintahan kerajaan dikenalkan oleh orang-orang India. Dalam sistem ini, kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas tampuk kekuasaan kerajaan. Kemudian, pemimpin ditentukan secara turun-temurun berdasarkan hak waris sesuai dengan peraturan hukum kasta. Sehingga pada saat masa Hindu-Buddha, sistem politiknya itu lebih ke turun-temurun dari kakek nenek gitu. Jadi kayak udah kan ada kan sistem kan Hindu-Buddha itu kan ada sistem sosialnya itu kasta gitu ya. Jadi kalau kastanya tinggi ya pasti dia akan tinggi terus, kalau kastanya di yang rendah pasti dia akan jadi orang yang rendah, dan sangat sulit sekali untuk merubah kasta rendah menjadi tinggi, begitupun sebaliknya. Untuk masa Islam, sistem pemerintahan yang bercorak Islam, rajanya bergelar sultan atau sunan seperti halnya para wali. Jika rajanya meninggal tidak dimakamkan di candi tetapi dimakamkan secara Islam. Dimakamkan secara Islam yaitu dikubur seperti pada orang-orang Islam umumnya. Untuk selanjutnya yaitu bidang sosial. Di bidang sosial pada masa praaksara hidup berkelompok-kelompok di mana proses sosialisasi hanya terjadi intern dalam kelompok masing-masing. Pada masa praaksara kan seseorang itu belum mengenal tulisan, terus
pemikiran orang pada masa praaksara itu masih kuno gitu. Jadi dia itu hanya mau berkelompok sama keluarganya sendiri, terus ya hidup sama keluarganya, ya kayak dia akan bekerja mencari, misal berkelompok itu hanya untuk mencari makanan kayak gitu. Jadi misal kayak ada mencari makanan bareng gitu, baru dia bersosialisasi kayak gitu. Terus untuk masa Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia mengenal aturan kasta, yaitu kasta Brahmana, kaum pendeta, di mana kasta Brahmana ini disebut dengan kaum pendeta dan para sarjana atau orang yang dianggap tinggi. Yang kedua yaitu kasta satria atau para prajurit, pejabat, dan bangsawan. Yang ketiga yaitu kasta waisya yang dianggap sebagai pedagang, tani, pemilik tanah, dan prajurit. Yang keempat yaitu kasta terendah yang disebut dengan kasta sudra. Kasta ini hanya diduduki oleh rakyat jelata dan para pekerja keras. Namun unsur budaya Indonesia lama masih tampak dominan dalam semua lapisan masyarakat. Jadi sistem kasta Hindu-Buddha di Indonesia sama di India itu berbeda. Kalau di India itu sistem kastanya itu sangat ketat, sangat-sangat diketatkan gitu loh. Tapi kalau di Indonesia itu masih ada beberapa yang toleran gitu. Terus yang ketiga yaitu masa Islam. Bidang kehidupan sosial setelah munculnya masa Islam ini, aturan kasta yang ada di Hindu-Buddha itu udah hilang. Yang selanjutnya yaitu bidang kehidupan pendidikan. Pada masa praaksara belum mengenal sistem pendidikan dan segala pengetahuan yang diperoleh masih berasal dari pengalaman hidup di alam bebas. Sehingga pemikiran pada seseorang pada masa praaksara itu hanya berdasarkan pada pengetahuannya, kayak ini benda ini bisa bermanfaat bagi saya. Jadi pada saat itu benda itu dianggap sebagai dewa dan dia akan memuja benda itu seperti ia menganggapnya seperti Tuhan karena dia membawa keberuntungan kepada masyarakat tersebut. Pada masa Hindu-Buddha, lembaga pendidikan semacam asrama merupakan salah satu bukti pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lembaga pendidikan tersebut mempelajari satu bidang saja, yaitu keagamaan. Jadi pendidikan yang ada pada masa Hindu-Buddha yaitu pendidikan keagamaan aja. Dan pendidikan keagamaan itu dipelajari di sebuah asrama. Untuk selanjutnya yaitu pada masa Islam, pendidikan Islam berkembang di pesantren. Sebenarnya pesantren telah berkembang sebelum Islam masuk ke Indonesia. Pesantren pada saat itu menjadi tempat pendidikan dan pengajaran agama Hindu. Setelah Islam masuk, mata pelajaran dan proses pendidikan pesantren berubah menjadi pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya yaitu bidang kehidupan arsitektur dan kesenian. Pada masa praaksara, masyarakat telah mendirikan bangunan yang terbuat dari batu, diantaranya menhir, dolmen, sarkofagus, punden, berundak, dan waruga. Pada alat-alat tersebut itu biasanya digunakan untuk sebagian besar bangunannya itu digunakan untuk pemujaan terhadap arwah roh nenek moyang seperti itu. Yang kedua yaitu pada masa Hindu-Buddha, punden berundak merupakan salah satu arsitektur zaman megalitikum. Arsitektur tersebut berpadu dengan budaya India yang mengilhami perbuatan bangunan candi yang disertai patung induk berupa arca. Biasanya bangunan itu itu kan bangunan peninggalan pada zaman praaksara kan. Nah, itu dibuat pada masa Hindu-Buddha, itu dibuat pemujaan terhadap dewa, jadi dibuat untuk beribadah gitu. Pada masa Islam telah memperkenalkan tradisi baru dalam teknologi arsitektur seperti masjid dan istana, juga diperkenalkan dengan seni kaligrafi.
untuk pada masa Islam ini, perkenalan bangunan yang telah ada itu seperti masjid. Masjid kan dibuat untuk tempat beribadah. Terus istana itu dibuat untuk kayak tempat wali songo gitu loh. Nah itu terus seni kaligrafi itu dibuat untuk hiasan-hiasan seperti itu kan. Jadi kesimpulannya pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam itu dimana di setiap zaman itu ada step by step perkembangan seperti itu. Untuk sekarang ini masih banyak juga peninggalan pada masa itu, seperti contohnya candi. Itu kan zaman praaksara kan ada candi gitu kan. Terus agama Hindu, Buddha, Islam itu kan pasti ada di setiap negara, itu kan pasti ada. Contohnya di Indonesia sendiri, tapi kalau di Indonesia kan mayoritas agama yang dianut kan agama Islam gitu kan. Tapi agama Hindu, Buddha juga nggak kalah banyak. Iya, dari penjelasan yang udah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya. Iya, silakan. Itu Bu, bagaimana pengaruh agama Hindu Buddha yang masuk ke bangsa Indonesia? Ya baik, kalau agama Hindu Buddha kan tadi udah dijelaskan sama Ibu kan. Kalau agama Hindu Buddha itu membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan Indonesia sendiri. Terutama yang paling menonjol adalah adanya sistem kasta yang masuk ke dalam Indonesia. Sistem kasta itu kan berasal dari India. Sedangkan di Indonesia sendiri sebelum adanya agama tersebut itu belum dikenal sama sekali gitu loh. Terus ketika adanya teori-teori yang mengatakan agama Hindu Buddha itu masuk ke Indonesia, mereka itu langsung mengenalkan, yang pertama itu pasti yang dikenalkan adalah sistem kastanya tadi. Sistem kasta yang Ibu jelaskan tadi kan ada 4. Ada kasta yang paling tertinggi yaitu Brahmana, dan kasta yang paling terendah adalah kasta Sudra. Saya mau bertanya lagi. Ya, silakan. Itu kenapa masuknya Islam itu ke Indonesia itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesianya sendiri? Oh gitu. Jadi gini, kalau masuknya Islam ke Indonesia itu kan dia tidak, sebelumnya itu kan sebelum Islam masuk ke Indonesia kan yang masuk itu kan Hindu Buddha. Nah, kalau Hindu Buddha itu kan mengenal adanya sistem kasta gitu kan. Kalau sistem kasta kan pastinya kalau dia keturunan dari kasta yang tinggi, pasti dia akan kayak tinggi, kayak kehidupannya itu akan tinggi terus gitu loh. Kalau dia lahir dari sistem kasta yang rendah, pasti dia kan jadi orang yang memiliki sistem rendah terus. Terus sistem kasta itu kan gini, kalau nikah kita kan harus memperhatikan banget sistem kasta tersebut kan. Kalau kita dari kaum kasta bawah, pasti kita tidak akan diizinin dengan menikah dengan orang yang berkasta tinggi kayak gitu. Terus dengan masuknya agama Islam ini, sistem kasta tersebut itu mulai pudar gitu loh. Jadi kayak Islam itu kan sama rata, tidak ada kasta tinggi maupun rendah kayak gitu. Jadi dengan kemudahan masuk Islam tersebut membuat masyarakat Indonesia itu lebih memilih Islam gitu loh daripada Hindu Buddha. Kan soalnya cara masuknya juga lebih mudah, terus kita itu dianggap sama gitu kan. Ya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Apa sistem ekonomi yang digunakan pada masa praaksara? Secara kan pada masa praaksara kan belum mengenal adanya uang atau alat
nilai tukar rupiah. Iya, baik. Pada saat itu kan masa praaksara kan orangnya itu masih mengenal kayak barang-barang seperti kayak makanan aja dia ambilnya dari alam kan, kayak misal ya kayak ada pepohonan kayak gitu, terus ada buahnya kan pasti dia ambil buat makan gitu. Terus pastinya pada saat itu sistem perekonomian berupa uang itu masih belum ada. Dia mengenal tulisan aja masih belum kan pada saat itu. Jadi sistem perekonomiannya itu ya masih berupa barter, kayak misal sesama orang itu tukar menukar barang kayak gitu. Kayak misal barang A dengan barang B ditukarkan, kalau si A itu membutuhkan barang B dan si B itu membutuhkan barang si A kayak gitu. Jadi sistem perekonomiannya itu ya masih berupa pertukaran barang yang dibutuhkan saja gitu. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Ya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya udah, kalau nggak ada yang tanya, sesuai sama yang sudah saya bilang tadi, kan saya bilang kalau nanti di akhir pertemuan kali ini saya akan memberikan tugas, ya kan? Ya, tugasnya itu nanti itu aja ya. Apa ketua kelas nanti chat ke saya, terus nanti saya kasih tugasnya lewat WA aja. Deadline tugas ini saya kasih untuk minggu depan ya. Jangan lupa minggu depan harus dikumpulkan. Kalau nggak dikumpulkan nilai tugas kalian kosong. Saya ngasih tugas cuma 2 nomor kalau nggak salah. Iya, cuma 2 nomor aja. Jadi kalau kalian tadi nyimak sama penjelasan yang sudah saya berikan, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan tadi ke ketua kelas nanti. Oke. Kayaknya minggu depan kita kan udah ganjil genap ya. Kayaknya minggu depan kita ada pertemuan tatap muka. Ya, jadi dikumpulkan waktu pertemuan tatap muka aja ya. Jadi enak itu loh, gitu loh. Jadi kayak presentasi sekalian. Nanti saya panggil yang presentasi ke depan buat nunjukin jawabannya ke teman-temannya. Nanti kalau jawabannya sama, nilainya saya kurangin loh ya yang ngasih contekan. Gak boleh contekan. Kalau bertanya boleh, tapi nggak boleh tanya jawabannya, oke? Jadi saya orangnya simpel. Kalau kalian nurut, ya pasti saya kasih nilai yang bagus. Jadi jangan sampai nilai kalian kosong. Nanti kalau nilai kalian kosong, itu di nilai akhir di rapot itu pasti kurang dari KKM. Jadi kalau nilainya kurang dari KKM, bisa-bisa kalian nggak naik kelas gitu. Jadi jangan sampai kurang ya. Jadi dikerjakan aja sebisanya. Kalau nggak bisa ya nanti PPT-nya saya share deh di grup. Ya udah, untuk hari ini segitu saja ya pertemuannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan keluar kalau nggak ada keperluan yang sangat mendesak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, saya keluarin dulu ya.